Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu dalam pengucapan syukur atas tahun yang sudah kami lewati. Berkat dan penyertaan-Mu tak henti-hentinya tercurah bagi kami. Kini kami akan menyongsong tahun yang baru, penuh harapan dan penyerahan diri. Bapa yang terkasih, kami juga mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk bisa memaknai Engkau yang nyata dalam kehidupan kami dalam peristiwa Epifani. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di mana Tuhan? Mengapa tidak kelihatan? Di sepanjang rumah sakit ini, aku mencari. Virus ini merenggut kekasih hati, mengambil suka, menyisakan sepi. Di mana Tuhan? Aku lelah bertahan. Engkau yang aku sapa sebelum berangkat kerja. Adakah juga saat aku kena PHK? Di mana Tuhan? Aku perlu buat perhitungan. Semua yang kubangun runtuh. Kesetiaan, kepercayaan, semua menjadi rapuh. Seolah
tiada lagi teman untuk berkeluh. Di mana Tuhan? Mengapa dalam sesaku semakin sulit ku bertemu? Semakin aku melihat ke atas, semakin aku yakin kuasa-Mu tak berbatas. Aku merasa tidak pantas. Ku cari Tuhan, lalu aku tahu Dia menghukum aku mencarinya. Bukanlah aku menemukannya, ku dapat ku kasihi Tuhanku, itulah jawab hatiku penuh. Lama telah Kau menyertaiku, Kau mengasihiku. Umpama kita berjumpa, apa yang hendak dikata? Mungkin aku lebih ke malu. Lebih besar amarah daripada syukurku. Yang ku cari hanyalah dirimu. Berdiam di hadapanmu, menceritakan semua asa dan harapku, menangis sejadinya karena Engkau kuatku, penyembuhku, penolongku. Ada saatnya kita tertawa bersama seakrab itu. Tidak sampai sehasta jarakku terhadap Bapa. Dan hidup terasa lebih indah daripada sebuah lagu. Semua kisah pilu Kau izinkan berlalu. Semua berkat-Mu tidak pernah tersesat, selalu sampai padaku tepat. Menyatukan kasih-Mu Bapa.
dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Jemaat yang terkasih, hari ini kita menyatu dalam penghayatan akan Epifani. Dan sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami terus boleh mengalami sukacita yang bersumber dari-Mu. Dan hari ini, ketika kami boleh menyatu dalam Epifani, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan dipimpin, dibimbing
oleh kekuatan Roh-Mu yang kudus, sehingga melalui perjalanan para majus, kami pun boleh menghayatinya sebagai perjalanan kehidupan kami di dunia. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan, dan kami meyakini bahwa melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami sungguh-sungguh memperoleh kebenaran sejati. Ke dalam tangan-Mu hamba menyerahkan, baik kami yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, sumber sukacita kami memohon doa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Bacaan kita di Minggu Epifani ini terambil dari Injil Matius pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat ke-12. Demikianlah firman Tuhan, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembahnya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dengan persembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku, sungguh indah ya kisah Epifani dalam terang firman Tuhan menurut Injil Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ke-12. Bersama dengan saudara Ronald Pekwali, kita akan sungguh-sungguh melihat Epifani yang seringkali lewat begitu saja ya, Ron ya. Untuk kita sungguh-sungguh hayati dan tentunya kita maknai dalam menjalani hari-hari ke depan yang sudah 6 hari ya Ron, di tahun baru 2021. Nah, menurut kamu sendiri Ron, bagaimana kamu memaknai Epifani ini? Ya, terima kasih Pendeta Woro. Ya, tidak sadar kita sudah 6 hari.
di tahun 2021 dan kita merasakan betul penyertaan Tuhan, dan hari ini kita bersama-sama memaknai Epifani. Tema kita sendiri pada hari ini yaitu Yesus sumber sukacita segala bangsa. Yesus sumber sukacita seluruh bangsa. Di dalam pemaknaan Epifani seperti kita ketahui, Pendeta Woro dan jemaat sekalian, berarti penampakan, penyataan Allah. Yesus tidak lagi seorang bayi yang baru lagi, tapi dia telah menjadi seorang anak yang telah nampak di dalam kehidupan manusia. Dan Epifani memberikan kepada kita pemaknaan bagaimana manusia berjumpa dengan anak, berjumpa dengan Allah, yang dalam bacaan kita diwakili oleh para majus, orang-orang majus dari timur. Nah, pemaknaan kita pada saat ini di dalam masa raya Natal ini, Pendeta Woro dan jemaat sekalian, kita ingin menggali sesungguhnya apa makna Epifani dari kisah para majus. Mengapa para majus mereka mau berjumpa dengan Yesus, sang anak Allah tersebut. Mungkin Pendeta Woro bisa memaknai, mungkin memberikan kepada kita semua penjelasan pengertian tentang makna orang majus berjumpa dengan Yesus. Iya, tentunya ini menjadi kisah yang menarik ya, Ron ya. Perjalanan orang majus, saudara, menempatkan kita semua pada penghayatan perjalanan kehidupan kita. Kita sebagai peziarah yang terus berjalan, yang tidak pernah selesai, mencari apa itu kebenaran yang sejati. Nah, menariknya saudara, kenapa ini menjadi hal yang sangat benar-benar dirindukan oleh para majus itu, ya, karena kita tahu kalau Ronald dan jemaat sekalian juga, kata majus itu sendiri ya, mengingatkan kepada kita maknanya adalah mereka itu dari kalangan cendekiawan, ahli bintang, perbintangan begitu, tafsir dan segala hal yang melekat, yang ya dalam bahasa sederhana kita orang pintar lah ya Ron. Orang-orang pintar pada zaman itu. Dan karena itu mereka dituntun oleh bintang ya. Yes. Karena itu mereka juga dikenal sebagai ahli perbintangan. Nah, bintang itu menjadi penanda yang menuntut mereka untuk mencari bayi Yesus itu. Nah, tentunya kita bisa membayangkan, saudaraku yang terkasih, mereka dari kalangan orang cendekiawan, ahli tafsir, perbintangan, tetapi juga mereka tentunya punya kekayaan, orang yang terpandang, dan dikatakan orang-orang majus itu dari timur, dari negeri yang berbeda, dari bangsa yang berbeda, tetapi mau datang ke Yerusalem. Nah, ini kan satu hal yang tentunya membuat saudara dengan kita juga, saya dengan Ronald, ingin semakin menggali apa yang benar-benar membuat mereka itu sungguh-sungguh rindu untuk mencari bayi Yesus itu. Ya. Nah, ini yang bisa kita maknai dengan lebih dalam ya, dari kata majus itu sendiri dan apa yang mereka lakukan dan hayati dalam perjalanan, dalam pencarian mereka. Begitu dulu ya Ron ya. Ya. Nah, itu menarik sekali Pendeta Woro, ya. Karena tadi Kak Woro memberitahukan, menjelaskan kepada kita sesuatu hal yang menarik. Mereka dari negeri yang jauh. Mereka para cendekiawan, orang-orang pintar pada itu. Dan yang menarik Kak Woro, pada saat itu juga para majus, orang-orang ahli perbintangan ini, menurut orang-orang Yahudi Yerusalem pada saat itu, menganggap mereka sebagai orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena dari bangsa yang berbeda. Karena dari bangsa yang berbeda, kita mengingat bahwa bangsa di luar bangsa Israel bukanlah bangsa yang terselamatkan menurut orang Israel.
Nah, justru di sinilah yang tadi disampaikan oleh Kak Woro, ya, sangat menarik bahwa kehadiran Yesus, Sang Anak Allah itu menjadi undangan yang terbuka. Betul. Mengajak kepada seluruh manusia di belahan dunia mana. Kehadiran yang universal ya. Betul, betul. Yang membuat mereka datang untuk berjumpa dengan Yesus. Ya. Kehadiran Yesus menjadi kehadiran yang disambut oleh seluruh kalangan dan untuk siapa? Semua bangsa. Ya. Untuk semua bangsa. Ya, Apapun dunia. latar belakang suku, bahkan agama. Ya. Yesus untuk dan disitulah kisah para Majus ini begitu sangat relevan dan kuat sampai saat ini. Ya. Nah, tapi tentu saja dari bacaan kita yang menarik ya kawan, karena mereka begitu jauh, tentu saja tidak gampang untuk berjumpa dengan Yesus. Ya, mungkin kalau kita membaca di Alkitab sepertinya sangat singkat ya. Singkat. Sepertinya dari timur langsung berjumpa. berjumpa. Kawaro bisa memaknai atau menjelaskan juga kepada saya dan jemaat spiritualitas tadi Kawaro memakai kata siara itu yang tentu saja tidak mudah di dalam mereka menjalani, dan mungkin itu yang juga dirasakan oleh jemaat. Tidak mudah untuk berjumpa dengan Yesus di masa-masa seperti ini. Iya, setuju sekali Ron. Saudara, ketika kita menempatkan diri bagaikan para Majus, berziarah, berjalan, bergerak terus untuk tentunya berjumpa dengan Yesus itu, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan dan hambatan. Dan saat itu dalam Injil Matius pasal yang kedua ini hadirnya seorang raja, dan mungkin di sepanjang perjalanan itu mereka bukan hanya ketemu satu raja ini saja ya, tetapi yang ingin ditegaskan di sini yaitu Raja Herodes, saudara. Di mana Raja Herodes juga saat itu dipandang sebagai raja, dan sangat jelas dikatakan di sana ketika ayat 5 mereka juga berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ya, artinya akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, bagaimana Herodes, saudara, ayat yang ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Nah, menariknya bukan hanya para Majus nih, Herodes juga gerak. Ya, artinya wah, saya udah raja, saya udah pemimpin, akan muncul pemimpin lain. Nah, ini yang membuat dia cemas ya. Nah, karena itu ia menyuruh mereka ke Bethlehem, menyuruh orang Majus ini pergi ke Bethlehem, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, saudara, Herodes pun sepertinya dia raja, tapi bagi para Majus ada raja yang melebihi raja, ya. Dan itulah yang menjadi fokus pencarian hidupnya. Raja Herodes memang raja, tapi bagi para Majus ada raja yang agung, ada raja yang sejati, yang karenanya kehadiran raja ini dalam diri Yesus tak tergantikan oleh apapun juga. Nah, ini Ron yang menariknya, dan kita garis bawahi saudara, mengapa demikian. Nah, satu kata kunci, rupanya ketika mereka tadi dikatakan cendekiawan, ahli perbintangan, tafsir dan kepintaran mereka dituntun oleh bintang, ya. Bukan apa yang dikatakan oleh Herodes atau apapun, bintang itu artinya mereka ya latar belakang mereka seperti itu, dan mereka mengandalkan keahlian mereka, kepintaran mereka, kecendekiawanan mereka melalui bintang itu, dan rupanya benar. Ketika bintang itu menuntun, betul mereka pun
tiba di mana anak itu berada, ya. Nah, ayat 10 Saudara Ronald, ini rupanya. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Oh, rupanya ini yang disebut dengan sukacita yang sejati. Ya, perjalanan melelahkan seperti apapun, apa yang dikenakan dalam diri mereka, ya kepintaran, keahlian, kekayaan atau apapun, rupanya membuat mereka tetap mencari apa yang esensi dalam hidup itu. Kebenaran yang sejati itu. Dan itu yang membuat mereka bersukacita. Nah, ketika kita sudah sampai sejauh ini Ron, apa yang menurut kamu sendiri, artinya gini, kalau kita menempatkan diri seperti para Majus itu, terasa nggak ini ya? Sudah berjalan jauh, berjumpa dengan Herodes, dan dengan tekad yang kuat, komitmen yang sungguh, dan sampai juga pada rasa sukacita itu karena ini yang dikatakan pada ayat yang ke-9 dan 10 sampai yang 11. Bagaimana Ron? Ya itu menarik banget apa yang disampaikan oleh Pendeta Woro. Bagi saya dua hal Pendeta Woro. Yang pertama, para Majus fokus untuk berjumpa dengan Yesus. Artinya orientasi mereka, hati, pikiran, mereka orang pintar, tapi mereka menaruh meletakkan kepandaian, kepintaran mereka kepada fokus mereka untuk berjumpa dengan Kristus. Itu bagian yang pertama Kak Woro yang bisa maknai. Dan yang kedua adalah tadi Kak Woro katakan tentang sukacita. Untuk mendapatkan sukacita memang butuh perjuangan. Betul. Semakin berat perjuangan, semakin indah kemenangan. Jadi semakin kita berusaha untuk berjumpa dengan Yesus walaupun penuh dengan tantangan, kesulitan, jangan menghindar. Jangan mundur ya. Teruslah mencari, karena tadi ayat 11 dan 10 tadi Kak Woro kata, karena pasti bertemu. Setiap pencarian kepada Yesus pasti akan berjumpa dengan Yesus. Ya, itu ya sesuatu hal yang menarik, dan saya ingin melanjutkan pertanyaan kepada Pendeta Woro. Yang menarik dan mungkin bagi kita saat ini aneh Pendeta Woro. Mereka justru mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Ya. Tadi kepintaran mereka taruh, letakkan untuk fokus berjumpa dengan Yesus. Setelah kepintaran mereka, sekarang mereka pun menyerahkan emas, harta, kekayaan, kemenyan dan mur, kekayaan, simbol kehormatan kepada Yesus. Nah, bukankah kalau bicara saat ini ya Kak Woro ya, untuk kita semua, bukankah saat ini kita butuh emas, simbol uang? Kita butuh penghargaan, kehormatan. Bukankah itu dicari oleh seluruh manusia? Bahkan ya Kak Woro ya, vaksin. Bahkan vaksin, kita pun sedang mencari itu. Bahkan emas, kemenyan dan mur atau kekayaan, kehormatan, justru itu membuat kita dapat merayakan Natal. Ya, tanpa itu kayaknya Natal kehilangan sukacitanya. Tapi justru kok orang Majus ini justru menyerahkan itu. Apa yang kira-kira ingin disampaikan oleh Injil Matius lewat kisah para Majus yang justru menyerahkan, bukan menerima, tapi justru mereka memberikan yang paling berharga di dalam hidup mereka. Ya, terima kasih Ronald. Saudara, ketika Epifani tentunya masuk dalam penghayatan masa raya Natal, nah ini yang seringkali, sekalipun tentunya kita sudah 6 hari tahun yang baru ini, dan di hari raya Epifani ini saudara, ketika Natal itu sungguh-sungguh pada kesejatiannya, dan seringkali bukan hanya Natal tetapi ketika kita ikut Tuhan Yesus dalam iman kita kepada Kristus, maka spiritualitasnya itu sungguh persembahan diri. Ini yang juga sangat kental di Epifani. Ya, mempersembahkan apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada kita,
ketika orang banyak berpikir apa yang aku dapatkan, bagaimana aku mendapatkan, tapi justru mereka melepaskan. Dan ketika mereka melepaskan itu, justru mereka mendapatkan sukacita yang sejati. Nah, jemaat yang terkasih Ronald, dari pertanyaan yang sangat mendalam ini, mari kita sejenak berpikir dengan mendalam. Apakah jangan-jangan ya Ron, sukacita kita itu juga karena kekayaan, kepintaran, keahlian kita, dan apapun yang melekat pada kita tidak salah. Tetapi saudara, orang Majus ini dalam perjalanannya, apa yang kurang pada diri mereka? Mereka punya segalanya. Ngapain bercapek-capek ya kayak? Iya, tetapi hanya ketika berjumpa dengan Yesuslah yang menjadi fokus dari pencarian, dari peziarahan mereka. Disitulah sukacita yang sejati. Karena seringkali ketika orang dalam kehidupannya mencari begitu banyak hal, justru tidak sukacita ya. Malah ketika Natal dengan segala euforianya atau kemeriahannya, yang tentunya saat ini kita tetap justru dalam keprihatinan yang mendalam, nah kita tidak akan pernah kehilangan sukacita itu. Ketika apa yang ada pada diri kita, seperti orang Majus tadi, kita mempersembahkannya kepada Tuhan yang menjadi fokus kita, yaitu Kristus yang menjadi sumber sukacita kita, bukan pada yang lainnya. Nah persoalannya Ron, apakah yang menjadi fokus kita seperti orang Majus itu adalah Kristus sang bayi Yesus itu? Karena pernah ada drama, wah sudah disiapkan ya, satu cerita yang saya pernah baca. Persiapannya luar biasa, dekornya, yang ketinggalan apa? Mana bayi Yesusnya? Nah, merayakan semuanya, tetapi Yesusnya pun tak diingat karena kita sibuk dalam diri kita sendiri, dan pencarian sesungguhnya dalam hidup kita melalui kisah Majus ini sungguh-sungguh sangat diteguhkan. Karena seperti yang saudara tadi bilang, sukacita itu memang kita harus perjuangkan, tetapi ingat Ron, sukacita itu ketika melalui kisah perjumpaan para Majus dengan Kristus, itu Allah anugerahkan, itu Allah berikan melalui kehadiran Yesus Kristus yang mereka sembah, yang menjadi utama dalam hidup mereka, bukan lagi diri mereka dengan keahliannya, kepintarannya, kecerdasannya yang juga merupakan berkat Tuhan, kekayaan mereka, tetapi Kristus yang menjadi utama. Itu yang menjadi fokusnya. Itu yang membuat mereka pencarian apapun tidak akan pernah sia-sia, dan mereka tidak kehilangan sukacita yang sejati. Semacam ini kayak kalau saya tangkap bahwa sesuatu yang tidak mungkin dapat terbeli, sesuatu yang tidak mungkin dapat dibandingkan oleh apapun juga, dan diberikan oleh dunia. Nah, itulah Yesus. Kita mungkin bisa mendapatkan kekayaan, kehormatan dengan berbagai cara. Tapi Kristus itu sesuatu yang tadi Kak Oro katakan, sesuatu yang dianugerahkan kepada kita, bukan karena usaha kita. Maka seharusnya kita adalah merespon anugerah itu. Bagaimana betul kita menyambut itu, dan para Majus menunjukkan hal itu. Ya. Nah, pertanyaan mungkin untuk kita semua kawan. Oke lah, para Majus telah berjumpa dengan Yesus. Pertanyaan iman orang Kristen saat itu. Yesus lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Sekarang Kak Oro, pertanyaannya, bagaimana saya, Kak Oro, kita semua bisa berjumpa dengan Yesus? Di manakah Yesus dapat kita jumpai di saat ini? Di tengah-tengah kondisi pandemi, di saat kita harus dengan berbagai protokol kesehatan, kesulitan sana sini, di mana kita bisa berjumpa dengan Yesus? Ya,
pertanyaan Ronald pastinya menjadi pertanyaan kita semua. Dan kita ingat, Ron, saudara sekalian, berita Injil yang menggelegar ketika kelahiran Kristus melalui para malaikatnya. Hari ini telah lahir bagimu. Nah, mau di sini kita tentunya bisa hayati bagi Ronald, bagi saya, dan bagi saudara. Bukan hanya di sana dulu, tetapi di sini, hari ini, kini, di hati kita, di hati kamu. Sama seperti para Majus berjumpa. Bukankah itu arti Natal yang sesungguhnya, Ron? Yaitu ketika Yesus lahir di hati kita, hadir di hati kita. Menariknya, melalui kisah para Majus dan mungkin kisah kita, kebanyakan orang sebagai para pelaku kehidupan, bahkan di tahun yang baru ini, saudara, seringkali orang mencari sukacita di luar dari diri kita. Apapun diupayakan, tapi sesungguhnya sukacita yang sejati itu di hati. Ketika apa? Ketika Yesus lahir di sana. Ketika Kristus hadir di sana. Dan ketika dia tak tergantikan oleh apapun juga. Dia menjadi fokus hidup kita. Saudara Ronald, ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita sudah merasakan dia lahir, hadir di hati kita, apakah yang bisa kita maknai dari sana? Apakah kita simpan saja untuk diri kita sendiri? Apakah terus kita maknai hanya untuk diri sendiri? Tentunya tidak, ya Ron. Karena apa? Karena ketika orang Majus ini pun sungguh-sungguh menyatakan pada ayat yang ke-11, ayat ke-12, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, Ron, kalau tadi kita perhatikan, para Majus dituntun oleh bintang dan sekarang oleh mimpi. Ada perubahan yang terjadi ketika orang Majus berjumpa dengan Kristus, dan ketika Yesus lahir di hati kita, kita berjumpa secara pribadi sama seperti orang Majus berjumpa dengan bayi Yesus pada saat itu. Itu yang akan mengubah seseorang. Ya, artinya apa? Artinya Natal bukan hanya bagiku, Kristus bukan hanya bagiku, tetapi harus menjadi nyata buat orang lain. Ya. Nah, ini yang menjadi penting buat kita dari pertanyaan awal saya tadi kepada Ronald, apa itu arti Epifani? Ya. Menarik banget Kak Woro. Jadi kira-kira temukan Yesus di dalam diri. Dengan menemukan Yesus dalam diri kita, kita dapat menampakkan Epifani itu kepada sesama kita, kepada dunia sekeliling. Seperti lagu ya, jemaat ya. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, gitu ya. Jadi menyatakan Yesus di dalam diri kita sehingga orang melihat Yesus di dalam diri kita. Dan mungkin ini ya Kak Woro ya, tadi Kak Woro mengatakan bahwa mereka dituntun oleh Tuhan. Mungkin saat ini pun sang bintang itu sedang menuntun kita untuk terus berjumpa dengan Yesus di dalam keseharian kita. Ya. Jadi seandainya orang bertanya, bagaimana kita merayakan Epifani saat ini? Mungkin jawabannya adalah merayakan Yesus di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah pemaknaan terhadap Epifani. Ya. Kurang lebih seperti itu. Betul sekali Ron.
Dan perlu ditambahkan, ketika ada perubahan cara pandang dari orang Majus setelah berjumpa dengan Yesus, mereka bukan hanya dipandu oleh kepintaran, kecerdasan, kecendekiawan mereka sebagai ahli perbintangan, tapi mereka juga memberikan ruang pada tradisi saat itu di mana mimpi menjadi perwujudan cara Allah hadir. Ya, artinya mereka tidak lagi dituntun oleh apa yang mereka pikirkan sendiri, tapi mereka sekarang dituntun oleh Allah sendiri, dan itu membutuhkan kerendahan hati. Dan itu yang sungguh nyata ketika orang telah mempersembahkan dirinya pada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang hadir dalam dirinya, dan mereka nyatakan sebagai para Majus. Dan kitalah orang-orang itu juga dalam kekinian. Masih di tahun yang baru, di hari ke-6, tentunya perjalanan masih harus dilanjutkan, dan semuanya tidak akan menjadi sebuah kesia-siaan ketika kita tahu apa yang menjadi fokus kita. Dan kita tidak pernah kehilangan sukacita ketika dia kita rasakan di hati, nyata, nampak, karena kitalah Kristus bagi sesama, bukan? Ya, karena Kristus hadir di kita, maka itu yang kita nampakkan, saudara, bagi dunia, bagi sesama. Itu yang sangat menjadi makna terdalam dari Epifani. Amin, Pendeta Woro. Amin. Terima kasih untuk dialog kita, untuk renungan firman Tuhan yang begitu menguatkan dan menyegarkan kita semua. Terima kasih Ronald, juga jemaat yang terkasih. Terus kita hidupi Epifani, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan menyatu dalam syafaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan ketika kami bagaikan para Majus yang terus berjalan dalam kehidupan ini, yang terus mencari apa yang menjadi sukacita dalam hidup yang sudah Tuhan beri. Kami diingatkan Tuhan, kami tidak pernah sekali-kali Tuhan biarkan sendiri. Engkau selalu hadir dalam seluruh karya ciptaan-Mu. Engkau memakai apa saja yang Engkau mau, sehingga kami terus merasa dituntun, dipandu, dibimbing oleh Tuhan. Kiranya belajar dari para Majus dengan segala keahlian mereka, kecendekiawanan mereka, kecerdasan mereka, dan apa yang ada pada mereka dengan segala kekayaannya, mereka mau terus mencari Engkau, menyembah-Mu. Maka biarlah Tuhan kerinduan itu yang terus Engkau taruh dalam hati kami masing-masing, supaya Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang masih Engkau anugerahkan, kami terus boleh mendapatkan, mengarahkan pada fokus kehidupan yang benar, yang sungguh, sehingga sukacita yang sejati itu dalam diri-Mu ya Tuhan, yang tak terbandingkan oleh apapun juga, terus boleh kami miliki. Karena itu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berdamai dengan pandemi yang tidak pernah menghalangi untuk kami menyatakan diri-Mu yang sudah lahir di hati kami, yang sudah hadir, dan boleh kami nyatakan, kami nampakkan, dan menjadikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan dalam keseharian kami sebagai tugas pengutusan. Terima kasih Tuhan, bersama dengan hamba-Mu Ronald Pekwali, bersama dengan umat-Mu dan kami sekalian sebagai para pelayan-Mu, kami dipersatukan di Hari Raya Epifani ini. Biarlah kami sebagai gereja-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami terus boleh menyatakan diri-Mu untuk dunia yang lebih baik. Kami terus boleh menjadi berkat yang terbagi, dan kami boleh terus menghadirkan sukacita yang sejati, bukan hanya bagi diri kami, tapi bagi semua orang, bagi sesama. Tolonglah kami ya Tuhan,
terus perlengkapi, karena kami menyadari kehidupan masih terus bergerak dan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami juga meyakini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi, tapi yang kami yakini Engkau memandu kami, Engkau membimbing kami, dan Engkau menuntun kami, sehingga kami terus beroleh sukacita yang sejati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menyempurnakan doa kami ini, karena kami membawanya di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan yang terus boleh kami hayati di tahun baru 2021 anugerah-Mu ini. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ratapku hari ini Kau ubah jadi harapan. Tangisku Kau jawab dalam pelukan. Ini aku, Tuhan, kata-Mu pelan. Terima kasih Tuhan, selesai sudah pencarian. Yang ku cari telah ku dapat. Engkaulah sumber sukacitaku tetap. Kini aku akan memberi ruang untuk berjuang. Jika aku sesat hilang, kasih-Mulah jalanku pulang. Saudara yang terkasih, tiba saatnya ketika sukacita yang sejati itu boleh menjadi bagian kita. Kita diutus dalam pengutusan dan berkat Tuhan menyertai kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan senantiasa melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan membuat hidup saudara terus dalam kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, terus memelihara hati dan pikiran saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacita, kasih Tuhan